Nah, yang ketiga adalah Agile ya teman-teman ya. Ini juga termasuk populer di kalangan software engineering. Nah, di Agile ini menggunakan beberapa aturan yang mudah dipahami dan diikuti yang teman-teman. Nah, Agile ini sifatnya tadi adaptif gitu ya. Terus yang kedua, mempercepat proses SDLC, jadi mengurangi pemodelan dan dokumentasi. Jadi mengurangi itu bukan berarti nggak ada ya teman-teman ya, hanya saja dikurangi. Dokumentasi itu perlu ya teman-teman ya. Nah, seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, software yang sempurna itu adalah selain ada codingnya ya, ada dokumentasinya gitu ya. Kalau software aja ada coding aja tapi nggak ada dokumentasi, itu belum bisa dikatakan sebagai software gitu. Jadi dikurangi pemodelan dan dokumentasinya tapi tetap ada. Nah, karena dokumentasi tadi dikurangi, maka di Agile ini butuh komunikasi yang banyak gitu ya teman-teman ya, dengan product owner-nya atau dengan user-nya seperti itu. Kemudian mengembangkan software dengan simple dan iteratif. Jadi kita kerjakan yang penting-penting dahulu, yang sederhana-sederhana dulu, dan itu sifatnya iteratif. Jadi terus siklus gitu ya. Nah, pendekatan pada Agile ini ada 3 teman-teman. Jadi yang pertama ada Agile Values, ada Agile Principles, dan ada Agile Practice. Nah, ada 4 ya untuk Agile Values-nya. Yang pertama adalah Agile Values itu maksudnya adalah nilai-nilai yang ada di tahap Agile itu ya, metode Agile ini. Yang pertama adalah individuals and interactions over process and tools. Jadi lebih baik individuals dan interaksi daripada proses dan tools gitu ya teman-teman ya. Jadi lebih penting individuals dan interaction gitu. Yang kedua, working software itu lebih baik daripada comprehensive documentation gitu ya. Jadi software yang bekerja, software yang jalan gitu ya, itu lebih baik daripada dokumentasi yang lengkap gitu ya. Kemudian customer collaboration itu lebih baik daripada contract negotiation. Nah, kontrak ini boleh-boleh aja ya, masih tetap boleh. Cuma kolaborasi dengan customer ini lebih baik karena memang di Agile itu memang harus lebih banyak interaksi dan komunikasi dengan para customernya gitu. Kemudian yang keempat adalah responding to change, lebih baik daripada following a plan. Jadi tiap kali ada perubahan, merespon perubahan itu lebih baik ya daripada ngikutin perencanaannya. Jadi kalau ada perubahan itu yang lebih dipentingkan, seperti itu teman-teman. Nah ini ya para tokoh dari software engineering udah sepakat mengenai 12 prinsip dari Agile ini ya. Nah, ini banyak sekali, ada 12 prinsip. Bisa kalian baca, ini ada banyak prinsip-prinsip tentang Agile. Nah, ini ya untuk Agile practice ada 2, yaitu Extreme Programming dan Scrum. Nah, sebenarnya Extreme dan Programming ini sama aja ya teman-teman ya. Untuk value dan principles-nya, bedanya cuma di practice-nya aja. Nah, ini Extreme Programming ya. Nah, ini nilai-nilai dari XP. Jadi di nilai-nilai pada Extreme Programming ini yang pertama adalah communication. Jadi communication itu suatu hal yang penting ya teman-teman ya. Jadi developer kita memang harus punya skills untuk komunikasi terhadap customer kita atau product owner kita gitu ya. Nih yang pertama ada pair programming, kemudian ada communication replace documentation. Jadi yang paling dipentingkan adalah komunikasinya ketimbang
dokumentasinya gitu ya. Kemudian yang kedua simplicity, jadi kita kerjakan yang simple-simple dulu, yang sederhana-sederhana dulu gitu ya. Nanti aksesorisnya bisa dikerjakan belakangan. Nah itu. Kemudian yang ketiga adanya feedback ya. Yang pertama feedback dari sistem. Nah kita coding terus langsung kita tes gitu ya. Jadi langsung dapat feedbacknya dari sistem yang kita buat. Kemudian yang kedua ada feedback dari customer gitu ya. Jadi setelah melakukan tes acceptance itu nanti customernya akan melihat oh seperti ini gitu ya, jadi otomatis ada feedback dari customernya. Nah kalau di Agile sendiri itu customer itu berperan penting ya teman-teman ya. Jadi customer atau product owner ini kita ajak langsung di dalam proyek gitu, jadi mereka bisa langsung memonitoring gitu ya. Nah, yang ketiga adalah feedback from the team. Jadi, semisal ada requirement baru dari customer gitu ya. Nah, ini tiap pagi kita melakukan briefing dulu sejak sebelum kita mengerjakan pekerjaannya tersebut gitu. Jadi, ada feedback dari tim. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang keempat, ada courage, itu istilahnya ada keberanian gitu ya. Design and code for today and not for tomorrow. Jadi, kita kerjakan desain dan kodenya untuk hari ini, jadi nggak usah mikirkan besoknya, jadi fokus gitu ya teman-teman. Nah ini untuk Scrum sendiri, Scrum itu timnya terdiri dari 3-9 pengembang gitu ya. Nah tujuan dari sprint ini adalah menentukan, memprioritaskan, dan memecah pekerjaan menjadi tugas yang lebih detail. Kemudian yang ketiga, tim memiliki karakter self-organized gitu ya, bisa mengelola diri sendiri, memahami tugasnya, dan bertanggung jawab terhadap deadline. Nah, kemudian yang terakhir, setiap sprint ini menghasilkan fitur atau produk yang memiliki nilai dan menambahkan atau memperbaiki fungsi sesuai kebutuhan user atau product owner gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini ya siklusnya, cuma kalau di Scrum itu diganti ya, itu it's okay ya. Jadi yang requirement jadi backlog gitu ya. Kemudian untuk yang implementation dan ini jadi modelnya dibuat sprint gitu ya teman-teman. Seperti apa sih gambarnya? Jadi seperti ini teman-teman. Nah ini ya Scrum ya. Jadi product owner-nya datang, dia membawa ide, kemudian buat produk backlog-nya, kemudian gitu ya. Kemudian produk backlog-nya tadi di grooming jadi sprint backlog gitu ya teman-teman. Kemudian jadi sprint planning-nya, dibuat sprint planning-nya, misal sprint 1 dan 2. Nah, kita ini melakukan sprint, biasanya sprint ini batas waktunya 1 bulan ya teman-teman ya, untuk setiap 1 kali sprint itu ya. Nah, dan setiap harinya di Scrum ini mengadakan daily Scrum meeting gitu ya. Nah, setelah selesai dalam waktu 1 bulan misal, nah ini dilakukan sprint review. Nah ini semuanya diundang teman-teman, harus datang semua gitu ya. Kemudian termasuk customer-nya tadi, product owner-nya tadi ya. Kemudian di review, gimana, apakah aplikasinya udah jadi. Nah di tiap sprint review ini diharapkan mampu ini ya, membuat ini ya teman-teman ya, potentially shippable product. Jadi dipastikan dari setiap sprint review ini sudah ada produk yang bisa dipublish di Play Store gitu ya, meskipun belum sempurna gitu ya teman-teman ya. Beda dengan yang tadi di RAD itu ya teman-teman. Jadi kalau di RAD kan dia juga melakukan istilahnya iteratif gini juga ya, namun hasilnya bukan potentially shippable product, jadi masih belum jadi sebuah software yang komplit gitu ya teman-teman. Jadi masih dalam bentuk versi-versi aja, hanya dalam bentuk fitur-fitur itu aja, jadi belum jadi sebuah produk software gitu. Sedangkan untuk di Scrum dia udah bisa dipublish di Play Store, namun belum sempurna gitu ya. Jadi kalau semisal memang belum sempurna, maka muter lagi ya teman-teman ya. Kita lakukan sprint yang kedua dan selanjutnya seperti itu, hingga akhirnya
jadi software yang sempurna gitu teman-teman. Nah, jadi gambarannya seperti ini ya. Jadi planning, kita melakukan planningnya udah layak, udah bagus, kita lakukan sprint yang pertama. Nah, kita lakukan analisis, desain, implementation, jadilah hasil sprint yang pertama gitu ya. Nah, sprint 1 ini udah layak publish untuk dipublish di Play Store. Nah, kemudian kita kembali lagi lakukan iteratif yang kedua, sprint lagi yang kedua gitu ya teman-teman ya. Lakukan analisis, desain, implementation, jadilah hasil sprint yang kedua, update gitu di Play Store gitu teman-teman. Begitu juga seterusnya. Nah, ini ya strategi pemilihan metodologi. Nah, ini di bukunya Alan Dennis dijelaskan ya. Jadi ada 6 faktor. Yang pertama adalah kejelasan dari user requirements-nya. User requirements-nya itu udah jelas apa belum? Syarat permintaan persyaratannya udah jelas apa belum dari user gitu ya. Kemudian yang kedua, familiarity with technology. Familiar nggak dengan teknologinya? Itu yang kedua. Yang ketiga, sistem complexity. Kompleks nggak sistemnya? Gitu. Yang keempat, sistem reliability. Handal nggak ini sistemnya? Gitu. Kemudian yang kelima ada short time schedules gitu ya. Jadwalnya, deadline-nya pendek atau panjang gitu ya. Durasi pengerjaannya lama atau sebentar gitu. Nah, yang keenam ada schedule visibility. Nah, ini jadwalnya kelihatan nggak gitu ya, tampak nggak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kalau dibuat dalam bentuk matrix tadi seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama with unclear user requirement lah. Kalau semisal user requirement-nya nggak jelas gitu ya, maka jangan pakai waterfall ya teman-teman ya. Nanti bisa sakit nanti kalian ya kalau mengerjakan garapan software tapi user requirement-nya nggak jelas gitu ya. Nah, itu jangan pakai waterfall. Yang paling bagus pakai apa? Kalau nggak prototyping, pakai agile, ini paling bagus. Kemudian teknologinya nggak familiar gitu ya. Nah, ini juga jangan pakai waterfall gitu ya. Pakai prototyping, throwaway prototyping ini bagus, atau pakai agile ini juga lumayan. Kemudian sistemnya kompleks. Nah, kalau udah sistem kompleks pakai waterfall bagus gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Sistemnya handal. Nah, pakai waterfall bisa gitu ya, cocok. Kemudian untuk waktu pengerjaan, short time schedule, pendek waktunya, jangan pakai waterfall. Nah, jadi waterfall ini nggak cocok untuk yang short time schedule ya teman-teman ya. Jadi harus yang long time gitu ya. Nah, cocoknya adalah pakai fase prototyping atau fase agile. Pakai metode prototyping atau agile gitu ya. Kemudian with schedule visibility. Nah, ini juga jangan pakai waterfall. Nah, ini contoh. Maksudnya schedule visibility itu seperti apa sih? Jadi misal kita pakai waterfall ya. Jadi kita buat software. Nah, misal waktunya 1 tahun gitu ya teman-teman ya. Jadwalnya, schedule-nya 1 tahun gitu, deadline-nya gitu. Anggap aja padi itu 4 ya. Jadi 1 tahun berarti tiap fase itu 3 bulan gitu ya. Nah, maksudnya schedule visibility itu gimana? Nah, nanti customer itu dia akan seperti ini. Oke, nanti 3 bulan lagi saya akan datang gitu. Saya ingin bisa diklik gitu ya. Ada yang bisa diklik gitu. Ternyata 3 bulan pertama datang, mana nih aplikasinya, saya mau nyoba gitu ya. Loh, bentar Pak, belum. Saya ini masih di fase planning. Nah, kayak gitu. Oh ya udah, saya kembali lagi 3 bulan ke depan. Nah, 3 bulan ke depannya datang, mana nih saya mau nyoba aplikasinya. Loh, belum Pak, saya masih di fase analisis. Nah, kayak gitu, itu berarti visibility-nya nggak terlihat ya teman-teman. Jadi kayak gitu. Jadi jangan menggunakan waterfall gitu. Jadi yang cocok adalah seperti tadi ya, RAD yang phased atau yang prototyping, atau mungkin bisa juga yang pakai agile seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contoh kasus pemilihan metodologi. Nah, ini seandainya Anda adalah seorang software engineer gitu ya.
di perusahaan PT Blacksoft, sebuah perusahaan IT yang memiliki kantor cabang di berbagai tempat di dunia. Nah, divisi SDM-nya pada PT Blacksoft ingin membangun sebuah sistem yang bisa merekam, mengubah, menghapus, dan menampilkan data pegawai yang dimiliki. Nah, baik itu lokasi saat ini, latar belakang pendidikan, jadwal pekerjaan, dan pengalaman kerja yang dimiliki. Dan PT Blacksoft memiliki jaringan internasional di mana kantor cabang di berbagai negara menggunakan hardware dan software yang berbeda. Ini teman-teman. Kemudian yang keempat, divisi sumber daya manusia berkantor di Jakarta, sedangkan divisi teknologi informasinya yang mendapatkan tugas mengembangkan software berkantor di Denpasar. Nah, pertemuan untuk requirement gathering harus diskedulkan sejak lama. Nah, kemudian manajemen ingin agar sistem dapat selesai dikerjakan dan mulai bisa berjalan dalam waktu 1 tahun. Nah, kira-kira metodologi apa yang cocok ya? Nah, ini kan udah jelas ya. Kita baca ini di sini. Yang kedua ini ya. Jadi ingin membangun sebuah software gitu ya, membuat sebuah sistem yang bisa merekam, mengubah, menghapus, dan menampilkan data pegawai. Ini kan udah jelas ya teman-teman ya. Dari sini kita udah tahu user requirements-nya gitu ya. Ini kita tinggal pakai CRUD gitu ya. CRUD, create, read, update, delete gitu ya. Nah, ini udah jelas. Kemudian kalau udah jelas kayak gini user requirements-nya, terus kemudian ya di poin yang ini berjalan dalam 1 tahun, waktunya lama juga gitu ya. Terus kantornya jauh ya. Jadi SDM-nya di Jakarta, teknologi divisi IT-nya di Denpasar gitu ya. Pertemuan untuk requirement harus disedulkan sejak lama. Nah, ini berarti kan customer-nya atau product owner-nya sulit ditemui. Nah, ini paling cocok adalah menggunakan metodologi waterfall. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, waterfall kita berani ya ngambil waterfall karena udah jelas user requirements-nya, kemudian waktunya lama, terus product owner-nya juga jarang bisa, susah untuk ditemui tiap hari. Nah, itu kita paling cocok menggunakan waterfall. Terus ini yang kasus yang kedua ini ya. Nah, sama seandainya Anda adalah seorang software engineer di perusahaan PT Blacksoft, sebuah perusahaan IT yang memiliki kantor cabang di berbagai tempat di dunia. Nah, sama ya. Kemudian divisi business development-nya pada PT Blacksoft ingin membangun sebuah sistem decision support system. Nah, DSS akan mengolah berbagai data perusahaan, kemudian mengubahnya menjadi pola-pola pengetahuan yang akhirnya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen. Nah, ini user requirement-nya. Kemudian yang ketiga, divisi business development paham betapa pentingnya sistem ini, karena itu akan all out dan bersedia masuk ke tim pengembangan. Nah, jadi di sini di divisi business development-nya dia ikut masuk ke dalam project ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang keempat, divisi business development belum bisa menjelaskan secara pasti software yang dibangun ini akan seperti apa. Oleh karena itu dibutuhkan diskusi intensif dan mendalam, serta bila perlu ada pertemuan harian sehingga software bisa dikembangkan sesuai kebutuhan. Kemudian, divisi business development berharap bahwa sistem dapat selesai dikerjakan dan mulai bisa berjalan dalam waktu 6 bulan. Rilis pertama harus dalam 1 bulan. Untuk itu monitoring progress akan dilakukan secara harian. Nah, kalau udah gini berarti cocoknya pakai apa teman-teman? Jadi ini ya belum bisa menjelaskan secara pasti software yang dibangun gitu ya. Jadi masih user requirements-nya belum lengkap gitu ya, masih nggak jelas gitu ya. Nah, itu juga perlu diskusi setiap hari gitu ya teman-teman ya, tiap pertemuan. Jadi kalau pakai waterfall nggak mungkin ya teman-teman ya. Kalau nggak bisa gini ya, maksudnya product owner-nya masih belum tahu gimana nanti software-nya akan seperti apa, itu susah kalau pakai waterfall. Maka yang cocok untuk ini adalah menggunakan metodologi agile seperti itu teman-teman. Apalagi kalau pakai Scrum itu akan lebih bagus lagi, karena di sini harus ada rilis pertama dalam 1 bulan, waktunya juga 6 bulan, diskusi intensif dan mendalam, dan di sini ya divisi bisnisnya all out dan bersedia masuk ke tim pengembangan. Nah, ini jadi tiap hari akan selalu dimonitoring oleh
dari pihak product owner-nya gitu teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya, waterfall versus Scrum. Jadi seperti ini. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi waterfall itu dia urut-urut gitu ya. Jadi dikerjakan dalam satu waktu gitu ya teman-teman ya. Urut dari planning, analyze, design, code test ini masuk implementation, release, baru jadi produknya gitu ya teman-teman ya. Sedangkan kalau Scrum dia melakukannya yang sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi dia melakukan sprint. Nah kayak gini contohnya ya. Planning besar gitu ya. Kemudian jadilah planning kecilnya gitu. Nah, planning ini dikerjakan itu ya, mulai dari planning, implementation hingga akhirnya rilis jadi sebuah produk shippable product tadi ya. Kita publish di Play Store. Nah, kemudian lanjut lagi sprint yang kedua gitu teman-teman, update softwarenya jadi dipublish lagi update-nya seperti itu. Ini adalah Scrum. Nah, jadi itu teman-teman, jadi rangkumannya sistem analis adalah orang yang menganalisis kebutuhan bisnis ya. Jadi business requirement itu tadi, kemudian mengidentifikasi peluang untuk perbaikan, mendesain software untuk mengimplementasikan idenya. Jadi itu sistem analis itu orang yang seperti itu ya teman-teman. Kemudian SDLC sendiri ada PADI ini ya, planning, analysis, design, dan implementation. Kemudian untuk metodologinya itu ada 3 tadi. Ada waterfall, ini yang paling sering dipakai. Waterfall untuk structure desainnya, ada RAD ada sistem fase itu ya. Kemudian ada prototyping, dan yang ketiga ada agile. Nah, agile ini yang paling populer adalah Scrum. Oke, untuk saat ini sampai di situ aja penjelasannya. Jikalau ada yang belum paham atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar teman-teman. Atau bagi mahasiswa saya, kalian bisa tanya langsung melalui grup WhatsApp. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.